kurangkan ya. Jadi penjualan selama 1 bulan dikurangi dengan harga pokok yang tadi kita hitung, itulah yang disebut dengan keuntungan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat jumpa kembali dengan Biokreasi, channel dimana tempat kita berbagi inspirasi, berbagi tutorial, berbagi panduan, dan berbagi hiburan ya. Bagi teman-teman yang baru mampir dan sobat-sobat yang baru mampir, silakan jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng. Untuk itu pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan gambaran, memberikan informasi bagaimana caranya kita menghitung keuntungan untuk usaha warung kelontong secara sederhana. Oke, lanjut. Nah, ini gambaran dari teman saya yang sudah dijalankan. Dia hanya melakukan pencatatan semacam ini. Di sini ada penerimaan ya, dia nggak tahu penerimaan apa dan sebagainya. Kemudian di sini ada pengeluaran. Jadi total penerimaan pada hari ini kemudian dikurangi dengan pengeluaran hari ini, dia sisa punya uang berapa. Sebetulnya ini sudah cukup bagus, artinya bahwa paling tidak dari sisi uang, jumlah uangnya terkontrol ya. Walaupun mungkin dalam kondisi seperti ini untuk menghitung apakah untung atau tidak ini masih belum bisa ketemu ya. Tapi kalau untuk hanya sekedar mengontrol duit atau uang yang keluar masuk ini sudah cukup bagus ya. Walaupun ini sebatas bahwa orang yang melakukan yang tahu ya, karena di sini hanya angka-angka dan ya. Nah, kemudian dengan seperti tadi timbul pertanyaan, apakah usaha yang dijalankan itu untung atau rugi? Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah modal masih utuh atau tidak? Karena setiap kali mungkin dia nggak bisa menghitung berapa sih sekarang modalnya ya. Kemudian untungnya berapa. Nah, ini timbul pertanyaan ini yang sampai dengan saat kemarin masih belum bisa terjawab. Nah, oke. Nah, bagaimana caranya untuk mengetahui untung atau rugi, kemudian mengetahui modalnya masih utuh atau tidak? Ini yang akan kita bahas atau kita tayangkan di dalam selanjutnya ya. Oke, caranya cukup sederhana, yaitu satu, kita rubah catatan. Jadi catatan yang tadi yang hanya sebesar angka masuk dan angka keluar. Kemudian yang kedua adalah lakukan perhitungan barang setiap akhir bulan. Ini harus dilakukan rutin dan jangan sampai lolos ya, karena saat ini bulan-bulan yang lalu tidak pernah dilakukan perhitungannya. Kemudian yang ketiga adalah cek keadaan keuangan setiap akhir bulan. Ini 3 hal yang harus kita lakukan kalau catatan seperti tadi. Tapi kalau catatannya sudah bagus, mungkin 2 hal aja, yaitu lakukan perhitungan barang setiap akhir bulan dan cek keadaan keuangan setiap akhir bulan. Kalau catatan yang pertama adalah sudah bagus. Nah, sekarang kita coba dalam video ini kita akan coba merubah catatan yang tadinya seperti ini yang dilakukan oleh teman saya. Akan kita coba dengan menggunakan format semacam ini, dan ini banyak di toko-toko buku ya yang sudah jual. Ini ada tanggal, keterangan, debit, kredit, saldo ya. Debit di sini artinya adalah untuk mencatat semua dalam bentuk uang yang kita terima, kemudian kredit adalah mencatat semua dalam bentuk uang yang kita keluarkan. Kemudian saldo adalah sisa pada saat hari ini atau hari kemarin atau hari besok, sisa dari uang yang keluar masuknya itu. Oke, dilanjut. Jadi nah, ini seperti ini, tanggal adalah tanggal kejadian atau tanggal transaksi. Kemudian keterangan ini adalah untuk mencatat transaksi, misalnya penjualan, pembelian dan sebagainya. Walaupun mungkin tidak dilakukan mencatat satu persatu, misalnya jual sabun, jual rokok, jual beras, jual minyak dan sebagainya, karena mungkin itu agak terlalu ribet ya. Nah, nggak apa-apa, yang penting adalah pada saat pagi ada penjualan, tulis penjualan, kemudian siang ada lagi
sore ada lagi dan sebagainya. Misalnya sehari bisa 10 kali, 20 kali, tapi setiap kejadian dicatat sebagai penjualan. Demikian juga ini kolomnya di sini. Jadi kalau untuk penjualan adalah terima uang, posisinya ada di debit. Kemudian kalau kita mencatatnya adalah pembelian atau pengeluaran uang, berarti mencatat nilai uangnya dari posisi kredit. Kemudian baru kita hitung antara jumlah terima dan jumlah keluar, ada sisa atau tidak. Itu catatan pada hari ini. Nah, berikutnya ini adalah sebuah contoh yang ada pada akhir bulan Mei ya. Jadi ini saya ambil yang tanggal 30. Ini yang pertama, yang di atas adalah harus ada sisa uang kemarin. Jadi setiap sisa uang kemarin akan menjadi sisa atau uang awal pada hari ini. Ya, sekali lagi, untuk sisa uang kemarin akan menjadi uang awal pada hari ini. Kemudian ini adalah transaksi pada hari ini, ada penjualan, ada pembelian, kemudian ada angsuran bank. Nah, itu, jadi kalau penjualan dia seperti ini, penjualan dia akan terusnya di debit, otomatis dia akan menambah dari saldo yang ada karena kita terima uang dari 5 juta menjadi 7 juta. Demikian juga ini penjualan ya. Ini akan selalu nambah. Begitu ada pembelian, karena di posisinya ada di sisi kredit, ini dia akan mengurangi. Kemudian ada penjualan lagi, dia akan menambah dari jumlah ini. Kemudian ada angsuran bank, ini karena kita membayar ke bank, otomatis masuknya di kolom kredit, dia akan mengurangi. Sehingga ini adalah sisa akhir atau saldo akhir, sisa uang akhir pada tanggal 30 bulan Mei 2021 adalah senilai Rp4.831.500 ya. Ini perubahan dari catatan yang kita lakukan sekarang ya. Kemudian yang kedua adalah kita melakukan perhitungan barang akhir setiap akhir bulan. Dan mohon maaf, ini harga dan nama barang adalah hanya sebagai contoh aja, bukan yang sebenarnya ya. Ini misalnya, nah kita kan banyak, ini hanya sebagian aja yang kita ambil contoh. Mungkin ada ratusan atau mungkin ya hampir mendekati 1000 lah kalau nama-nama barangnya kita masukin satu persatu ya. Makanya ini yang membuat kadang-kadang yang punya toko atau yang punya usaha warung dan sebagainya agak malas mencatat, agak enggan. Ini karena seperti ini, mungkin barangnya seperti ini. Ini saya sampaikan sekali lagi adalah bagi mereka yang belum menggunakan komputer atau belum menggunakan aplikasi di dalam menjalankan usahanya ya. Ini adalah yang sifatnya masih manual, tulis tangan dan sebagainya ya. Oke, nah dari hasil perhitungan barang yang pada akhir bulan terdapat jumlah senilai Rp3.760.000. Nah ini dari barang atau stok-stok barang yang masih belum terjual, yang masih ada pada akhir bulan Mei adalah Rp3.760.000. Kemudian selanjutnya kita akan mengecek keadaan keuangan ya. Kita harus lakukan setiap akhir bulan, apakah satu seperti tadi, kita modalnya masih utuh atau tidak, kemudian kita mendapatkan untung atau tidak, yaitu nah kita lihat barang dagangan yang setelah kita hitung terakhir ada nilainya sebesar 3.760.000. Kemudian kas akhir bulan, sorry ini tulisannya bulan, yang benar adalah bulan, itu adalah 4.831.500. Sehingga kalau kita jumlahkan antara barang dengan uang, totalnya adalah menjadi 8.591.500. Sementara saat itu saya tanya berapa modal awal yang digunakan untuk membeli barang dagangan dulu, dia menjawabnya adalah senilai 8 juta ya. Jadi modal yang digunakan untuk menjalankan usaha membeli barang dagangan nilainya adalah 8 juta. Sementara kalau kita lihat sekarang barangnya nilainya 3.760.000,
uang yang dipegang 4.831.000, sehingga total menjadi 8.591.500. Sehingga kalau kita perbandingkan, ada keuntungan atau selisih lebih, atau keuntungan bisa dianggap sebagai keuntungan adalah senilai 591.500, yaitu dari total ini barang dan uang dikurangi dengan modal awal, sehingga selisih lebihnya adalah ini. Apakah betul keuntungannya sebesar itu? Hanya sebatas 591.500. Nah, mari kita hitung secara cermat. Nah, pertama rekap bulan barang ini kita pastikan dulu nilainya itu 3.760. Kemudian kita rekap hasil penjualan dalam 1 bulan, ketemunya 21.750.000. Kemudian kita rekap semua jumlah pembelian dalam 1 bulan, ketemunya adalah 20.500.000. Nah, ini yang harus kita pegang. Kenapa tadi diambil dari catatan-catatan yang tadi. Kalau yang penjualan kita ambil dari sisi debit, kalau yang pembelian kita ambil dari sisi kredit, dikurangi dengan pengeluaran yang non pembelian. Caranya begitu, jadi sebatas yang pembelian. Kemudian yang di penjualan juga di sisi debit sebatas yang di situ tercatat sebagai hasil penjualan. Ya, itu yang kita rekap. Ini hasilnya. Kemudian kita hitung dulu harga pokok penjualannya. Caranya adalah jumlah barang awal bulan. Nah, karena dalam kasus ini tidak pernah dilakukan perhitungan akhir bulan, sehingga untuk akhir bulan yang sebelumnya kita asumsikan atau kita anggap 0 ya. Kemudian ditambah dengan pembelian pada bulan sekarang, yaitu senilai 20.500 sama dengan 20.500 ya, karena 0 ditambah 20.500. Inilah yang barang yang dijual, yang siap dijual selama bulan Mei. Kemudian dikurangi dari perhitungan barang yang belum terjual pada akhir bulan ini atau bulan Mei, yaitu nilainya 3.760, sehingga akan diperoleh yang namanya harga pokok penjualan senilai 16.740.000. Ya, ini sekali lagi kita karena tidak dilakukan perhitungan setiap akhir bulan mengenai barang, maka awal dianggap 0, kemudian pembelian dalam bulan Mei 20 juta, sehingga nilai barang yang siap dijual pada bulan Mei adalah 20 juta, dikurangi dengan perhitungan akhir yang tidak terjual pada bulan Mei ini, sehingga harga pokok barang yang dijual atau yang dalam penjualan adalah ini. Nah, untuk bulan berikutnya 3 juta ini adalah menjadi jumlah barang awal ya. Sekali lagi, untuk bulan berikutnya ini akan menjadi jumlah barang awal ditambah pembelian bulan berikutnya dikurangi dengan perhitungan akhir barang di bulan berikutnya. Caranya seperti itu terus menerus. Nah, untuk bulan ini diperoleh harga pokok penjualan sebesar nilai 16.740. Kemudian kita menghitung keuntungan dari penjualan selama bulan Mei sebesar nilai 21.750 hasil rekapnya. Kemudian harga pokok yang tadi kita hitung adalah 16.740, itu dikurangkan ya. Jadi penjualan selama 1 bulan dikurangi dengan harga pokok yang tadi kita hitung, itulah yang disebut dengan keuntungan ya. Keuntungan ini nilainya 5.010.000. Nah, sekarang timbul pertanyaan lagi. Dalam perhitungan ini kita keuntungannya 5 juta. Tetapi kalau kita lihat dari yang antara modal dengan barang dan uang, selisihnya hanya 591. Kenapa gitu? Nah, mari kita lihat lagi. Ya.
Jadi kita bandingkan keuntungan dari perhitungan dari penjualan 5 juta 10.000, tapi kalau kita bandingkan antara modal dengan jumlah modal yang sekarang, antara barang dan uang adalah selisihnya 591, masih ada selisih sebesar 4.418.500. Selisihnya kemana? Nah, inilah yang kita perhatikan. Dari 4.418.500 tadi kita lihat ada catatan angsuran bank sebesar 2 juta. Jadi dari keuntungan yang 5 juta itu dipakai untuk angsur bank 5 juta. Kemudian yang 2.418 ini ada kemungkinan karena memang belum ada pemisahan antara pribadi dengan usaha, mungkin dipakai untuk dikonsumsi sendiri, apakah mungkin berasnya, minyaknya, rokoknya, minumannya, atau mungkin barang dagangan yang lain. Yang jelas jumlah ini adalah kemungkinan besar pasti dikonsumsi sendiri oleh pemilik usaha. Ya, jadi kalau kita lihat itulah hasil dari cara kita mengecek apakah kita usahanya untung atau tidak. Ya, seperti ini caranya, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nah, intinya adalah kesimpulannya seperti ini, bahwa kalau kita melakukan usaha harus kita disiplin, yaitu pemisahan antara uang pribadi dan uang untuk usaha. Kemudian tertib administrasi, artinya catat semua masuk barang dan uang, keluar masuk barang dan uang, intinya semacam itu. Oke, kira itu yang bisa kita sampaikan pada video kali ini, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Apabila ada komen atau mungkin saran, kritik, atau mungkin pertanyaan, silahkan tulis di kolom komen dan akan saya jawab di video selanjutnya. Akhir kata dari saya Kang Lian, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati dengan semuanya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.